Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kesempatan pada Ustadz untuk memberikan materi kepada kalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Amin, amin. Untuk pertemuan kali ini, Ustadz akan memberikan sedikit materi kepada kalian tentang seni rupa terapan. Ya. Karya seni rupa terapan di sini mungkin kalian waktu di kelas 10 sudah pernah mendengar atau mendapatkan materi ini, dan mungkin untuk pertemuan kali ini atau semester kali ini kita juga mendapatkan materi. Kita akan mendapatkan materi karya seni rupa terapan. Yang pertama di sini adalah pengertian dari karya seni rupa terapan. Mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau sudah tahu, kita review kembali. Karya seni rupa terapan di sini pengertiannya yaitu karya seni yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai nilai fungsi dan nilai praktis. Ada dua fungsi di sini, nilai fungsi kemudian dan nilai praktis. Nilai fungsi di sini adalah kita mengedepankan karya seni ini dengan fungsinya. Misalkan saja Ustadz ambil contoh tas ya. Tas itu fungsinya untuk apa? Misalkan untuk menaruh barang, misalkan untuk membawa barang-barang yang mungkin tidak bisa dibawa dengan satu-satu, dijadikan satu di dalam tas tersebut ya. Kalau di sini fungsinya seperti itu, berarti kita harus juga mengedepankan yang namanya kualitas. Kualitas di sini adalah misalkan kekuatan, kemudian bahan-bahan yang digunakan atau media apa yang digunakan. Jadi di dalam pembuatan karya seni rupa terapan di sini dengan nilai fungsi itu harus mengedepankan yang namanya kualitas tadi ya. Jadi misalkan kita akan membuat produk tas, itu kualitasnya yang bagus itu seperti apa? Yaitu kita menggunakan bahan yang bagus ya. Dengan teknik pembuatannya seperti apa? Ya misalkan kita buat jahitannya itu dibuat yang kuat ya. Jadi misalkan dibawa, untuk dibawa dikasih beban itu juga kuat untuk dibebani ya. Misalkan kekuatan ini bisa untuk menaruh 5 kilo misalkan, itu dibuat seperti apa? Ya jangan dibuat jahitannya seperti ini. Misalkan medianya pakai yang murah saja. Nah itu tidak akan mempunyai nilai fungsi, dan akhirnya tas tersebut setelah diberikan beban itu akan menjadi rusak, tidak kuat ya. Di sini adalah mengedepankan nilai kualitasnya itu di dalam fungsi dari seni rupa terapan. Kemudian nilai praktis. Nilai praktis itu adalah bagaimana karya-karya tersebut dibuat secara minimalis atau praktis, sampel ya. Misalkan kita membuat tas itu nggak usah misalkan desainnya manusia, itu bagaimana tas tersebut didesain untuk manusia, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Jadi standarnya seperti apa, itu adalah nilai praktisnya. Yang berikutnya yaitu contoh-contohnya tadi seperti itu. Misalkan ada meja dan kursi. Ini adalah nilai fungsi, mempunyai nilai fungsi. Kalau meja itu misalkan meja makan, itu fungsinya untuk makan. Meja belajar itu fungsinya untuk belajar. Bisa saja kalian gunakan untuk tidur ya. Meja makan gunakan untuk tidur bisa, tetapi tidak mempunyai nilai fungsi yang sesuai. Jadi keindahannya di sini tidak akan mengandung nilai estetis ya. Masa meja makan untuk tidur ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu seni rupa terapan berdasarkan fungsinya.
fungsi dari seni rupa terapan di sini dibagi menjadi dua. Fungsinya apa? Ya tadi fungsi praktis. Kemudian yang kedua fungsi estetis. Ya. Sudah Ustaz jelaskan di awal tadi. Nah, mungkin ini akan Ustaz berikan gambaran yang lebih jelas lagi. Contoh seni rupa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ada yang tahu misalkan ya, atau waktu di kelas 10 kalian sudah pernah mendengarkan atau mendapatkan materi seperti ini, kalian pasti akan sudah menangkap ya, atau sudah mempunyai gambaran. Contoh seni rupa dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja seni rupa terapan itu? Misalkan satu, pakaian. Pakaian di sini adalah bisa digunakan untuk sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Fungsi di sini adalah untuk menutup aurat ya. Yang kedua itu adalah nilai estetis. Kalau dimasukkan di nilai estetis, pakaian di sini akan didesain sebagus mungkin. Jadi pakaian di sini misalkan dibuat bermacam-macam desain untuk kondangan itu pakai batik yang seperti Ustadz pakai ini ya. Ini adalah pakaian dari desain batik. Kemudian kalau desainnya untuk tidur ya mungkin bisa dibikin baju tidur, atau misalkan untuk kita beribadah ke masjid, itu desainnya seperti baju koko dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pakaian, dan di sini adalah nilai fungsi, kemudian juga mempunyai nilai estetis, misalkan dibuat estetis ya, desain-desain seperti itu tadi. Yang kedua di sini adalah peralatan rumah tangga. Tentunya kalian sudah pernah tahu untuk peralatan rumah tangga di sini, misalkan kalian suatu saat jalan-jalan sama keluarga, mungkin diajak ayah atau ibu mampir di warung soto itu ya, itu kalian tentunya tahu ya, namanya di spanduknya itu ada soto kuali. Nah, kuali di sini itu adalah termasuk dari peralatan rumah tangga yang termasuk juga di nilai fungsi dan praktisnya. Tapi kalau peralatan rumah tangga yang berupa kuali tadi itu maksudnya di fungsi. Karena apa? Kalau didesain bagus, untuk kuali tadi dibuat bagus-bagus, menarik juga, toh akhirnya untuk memasak saja ya. Nanti kena itu yang namanya asap, kena kotoran dan lain sebagainya. Nah, jadi kita buat yang fungsinya saja, fungsi kekuatan, fungsi bahannya yang tadi yang sudah Ustaz sampaikan di awal tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur bangunan. Nah, arsitektur bangunan di sini mencakup misalkan seperti kakak-kakak kelas kalian yang sudah pernah membuat yang namanya miniatur. Itu adalah karya seni rupa terapan. Termasuk karya seni rupa terapan juga masuk di karya 3 dimensi. Karena apa? Nah, arsitek itu kita harus menggunakan yang satu namanya, kita membuat langkah pertama itu kita membuat yang namanya sketsa. Jadi sebelum kalian membuat produk jadi, itu adalah sketsanya terlebih dahulu. Bagaimana sketsa itu Tat? Ya mungkin gambaran-gambaran apa yang ada di kalian, yang mungkin konsep kalian akan buat itu sketsanya seperti apa. Kita orek-orek pakai kertas, kemudian kita sketch. Setelah jadi sketsa, baru pilihan mana yang paling bagus untuk kalian pilih sketsanya tersebut. Misalkan ada 5 sketsa. Wah, ini saya lihat ternyata sketsanya yang paling bagus pilihan yang nomor 2. Nah, kita angkat sketsa tersebut untuk masuk ke desain ya. Kemudian setelah sketsa jadi, kita langsung pindahkan ke desain. Desain itu seperti apa? Desain itu pemindahan dari sketsa yang hanya global saja, kemudian dibuat di desain sehingga menjadi sebuah desain yang detail. Misalkan skalanya sudah pas, misalkan gambarnya itu dari sketsa hanya coret-coret gitu, tapi di sini dibuat memang kalau garisnya tegak ya tegak, kalau garisnya lengkung ya dibuat lengkung ya. Jadi benar-benar detail. Itu namanya sketsa pindah ke desain. Lah setelah desain jadi, sketsa sudah ada, baru kita membuat yang namanya suatu karya. Seperti karya kakak-kakak kelas kalian yang waktu
ujian akhir semester kemarin ya di TA itu ya, membuat miniatur, baru kita buat bagaimana 3 dimensinya. Misalkan udah ada ukurannya, udah ada skala, udah ada desain, kita tinggal potong-potong, kita hanya menyesuaikan ukurannya berapa, skalanya berapa. Itu namanya contoh karya seni rupa terapan yang masuk di bagian arsitektur bangunan ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah poster. Nah, di sini Ustaz sangat tertarik sekali dengan namanya poster. Ternyata seni rupa terapan di sini ada poster juga ya. Poster di sini ternyata bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita akan menggunakan atau mengadakan sebuah pameran di sekolah. Kalau tidak ada poster ini, mungkin kita bingung atau susah untuk menyampaikan konsep apa, acara apa yang akan kita buat itu untuk biar masyarakat umum itu tahu. Oh, ternyata ada poster ya. Poster di sini fungsinya yaitu misalkan kita akan membuat sebuah acara, kita membuat posternya. Konsepnya pameran seni rupa SMAIT Ibnu Abbas misalkan ya. Akan dilaksanakan pada hari bla bla bla. Kemudian pameran ini bersifat untuk santri-santri Ibnu Abbas misalkan, dengan tujuan seperti ini, dan karya tersebut masuk di kategori karya 2 dimensi. Nah, itu adalah contoh suatu poster. Poster ini dibuat kemudian disebarkan untuk masyarakat umum agar masyarakat umum itu tahu bahwa ada acara yang akan dilaksanakan di SMAIT Ibnu Abbas. Oh, ada pameran. Oh, ternyata ini ada posternya seperti ini. Tidak hanya poster ya. Bisa saja kalian buat yang namanya baliho. Baliho itu dibuat di pinggir jalan yang besar-besar, itu namanya baliho. Itu adalah papan reklame baliho. Itu masuknya kita nanti ke dunia advertising ya, periklanan. Karena periklanan di sini nanti kita kalau misalkan kita akan ulas, kita akan jabarkan itu nanti banyak sekali ya ulasannya, dan mungkin di lain waktu kalau kita ada materi untuk desain grafis misalkan atau desain komunikasi visual di kafe, itu nanti kita akan mengulas tentang yang namanya advertising dari periklanan di sini yang nanti masuknya ke dalam poster ini juga ya. Tapi di sini sementara kita masuk di seni rupa terapan dulu. Alhamdulillah di sini juga ada poster yang seharusnya itu di materi diskonfis, tapi di sini masuk di terapan ya. Kemudian selanjutnya itu adalah barang elektronik. Barang elektronik misalnya apa aja? Ya, misalkan kita membuat yang namanya lampu hias. Itu termasuk barang elektronik enggak? Termasuk ya. Karena lampu hias di sini dihias, yang namanya saja hias ya. Dihias supaya mempunyai nilai estetis ya. Jadi enggak sekedar lampu dinyalakan fungsinya untuk menerangi. Itu enggak ya. Kita buat memang ada fungsinya, juga ada nilai estetisnya. Jadi didesain sedemikian rupa, dibuat agar mempunyai nilai estetis yang indah, bagus, misalkan dinikmati. Oh, ternyata lampu ini bisa digunakan juga untuk belajar. Lampu ini bisa untuk di hiasan ruang tamu misalkan. Lampu ini untuk lampu tidur di kamar. Nah, itu ada desainnya masing-masing. Nah, dibuat dengan barang-barang seperti barang elektronik, kemudian dikolaborasikan dengan desain-desain tadi sehingga menjadi sebuah karya seni atau sebuah produk yang mungkin mempunyai nilai jual atau nilai estetis dan nilai praktis. Selanjutnya strategi lanjutkan yaitu seni rupa terapan menurut fungsinya dibagi menjadi 2 tadi, nilai praktis dan nilai estetis. Pengertian fungsi praktis di sini Ustaz akan memberikan yang lebih jelas lagi. Sebagai pelengkap keindahan pada suatu benda, jadi lebih penting kegunaannya daripada keindahannya. Jadi kalau praktis di sini yang diutamakan di sini adalah kegunaannya, bukan keindahannya atau estetisnya. Tapi yang di nomor satukan di sini adalah kegunaannya. Misalkan meja digunakan untuk menulis, misalkan meja tulis. Kursi digunakan untuk duduk. Lah itu adalah sebagai nilai fungsi praktisnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi berdasarkan estetisnya. Kalau estetisnya tadi yang sudah saya sampaikan yaitu fungsi secara karya ini lebih mengedepankan keindahan
daripada gunanya. Jadi misalkan kita buat desain ini sedemikian rupa sehingga bagus, tapi juga gunanya itu ada tetapi tidak terlalu dikedepankan. Seperti contohnya nanti Ustadz akan berikan contoh dari masing-masing karya-karya yang sudah Ustadz berikan nanti dari fungsi praktis, fungsi estetisnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contohnya. Nah, contoh di sini berdasarkan fungsi praktisnya itu ada tas yang tadi ya dibuat desainnya seperti ini, tetapi ada fungsinya juga praktis juga untuk dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah contoh dari karya seni rupa terapan berdasarkan fungsi praktisnya. Yang selanjutnya terakhir ini adalah fungsi karya seni berdasarkan nilai estetisnya. Estetisnya tadi dia mengedepankan nilai keindahannya daripada kegunaannya. Lah contohnya apa? Mungkin antum kalian ada yang tahu? Contohnya di sini Ustadz akan berikan contoh pada kalian yaitu perhiasan. Perhiasan adalah sebuah karya yang memiliki seni keindahan sekaligus juga kegunaannya. Tapi yang dikedepankan di sini adalah yang pertama nilai estetisnya, keindahannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau perhiasan ini dibuat sederhana, dibuat yang penting ada emasnya, bisa dipakai untuk kalung, bisa dipakai untuk gelang, bisa dipakai untuk cincin, bisa dipakai untuk anting, tapi tidak ada nilai keindahannya. Misalkan pembeli atau customer yang ingin melihat produk-produk kalian itu tentunya akan berpindah ke lain hati ya. Saya tak lihat yang lebih bagus saja desainnya, saya tak pengen lihat yang lebih menarik aksesorisnya. Nah, jadi di sini karya estetis itu kalian bisa buat desainnya sebagus mungkin, konsepnya bagus mungkin, dan pernak-perniknya misalkan perhiasan itu kreativitas kalian itu harus kalian gunakan. Oh ternyata ini kalau diberi seperti ini jadinya seperti ini. Oh desainnya seperti ini itu bagusnya seperti ini. Nah itu kalian harus bisa menerapkan. Nah ini adalah contoh yang kedua. Desain-desain dari karya dua ini mungkin kalian bisa menilai dari karya yang pertama tadi sama karya yang kedua itu lebih bagus yang mana, dan mungkin pernak-pernik atau hiasannya itu lebih yang cocok yang mana, dan nanti kalian bisa mengkritisi yang namanya dari kritis seni rupa tadi. Kalian bisa menilai, kalian bisa menerapkan juga. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama tadi kalian supaya mengerti dari pengertian karya seni rupa terapan. Yang kedua, fungsi karya seni rupa terapan itu ada berapa, nanti kalian bisa mengerti. Ternyata ada dua, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Kemudian contoh-contoh karya seni rupa praktis itu seperti apa, contoh dari karya seni rupa fungsi estetis itu seperti apa. Ini dari tujuan pembelajaran kali ini Ustadz akan berikan materinya ini seperti ini. Mungkin kalian bisa memahami, mempelajari lagi. Nanti kalau ada yang sekiranya kalian belum paham atau belum jelas dari penjelasan Ustadz yang sedikit ini, nanti kita bisa konsultasi atau bisa untuk sharing, diskusi. Nanti ada jamnya sendiri. Ustadz akan berikan kesempatan pada kalian. Insya Allah Ustadz akan memberikan jawaban pengertian Ustadz, apa yang sudah Ustadz mengerti kepada kalian semua. Sedikit yang Ustadz bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.